Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini Presiden Jokowi, seperti kita perbincangkan kemarin, sudah mulai rapi melakukan konsolidasi kekuasaan, ya, terutama pos-pos penting di TNI dan juga Polri sudah sepenuhnya diisi orang-orangnya Pak Jokowi. Tetapi bersamaan dengan itu, mahasiswa dan juga buruh bergerak. Hari ini ada gerakan nasional, mogok nasional, ya, Bung Rocky dari buruh. Iya, ada konsolidasi kekuasaan rejim, tapi juga ada konsolidasi masyarakat sipil, buruh dan mahasiswa. Hmm. Nah, kelihatannya akan berhadapan isu itu tuh. Tinggal pemilih kita mau menentukan siapa yang mampu untuk mewakili aspirasi rakyat. Apakah konsolidasi rejim dengan kepastian-kepastian positioning yang lagi dibikin oleh Pak Jokowi. Hmm. Tetapi itu tidak akan membatalkan upaya masyarakat sipil untuk menggugat status Jokowi yang terus-menerus berupaya untuk mengangkangi demokrasi. Dan saya kira juga itu tidak dengan sendirinya bahwa mereka yang dikonsolidasi oleh Pak Jokowi, entah itu dari kalangan Polri maupun militer, itu secara jujur mau mengikuti perintah seseorang yang sebetulnya tidak mencerminkan kepemimpinan atau kenegarawanan. Tapi Ya. tetap oke, silahkan Pak Jokowi lakukan konsolidasi kekuasaan, sementara rakyat juga lakukan konsolidasi di jalan. Ya, ya. Dan saya kira betul seperti yang Anda katakan kemarin, Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru, Jenderal Maruli Simanjuntak, menantu Pak Luhut, ketika diwawancara oleh wartawan soal netralitas, dia menyatakan dia sudah jangan diragukan soal netralitas, dan dia juga sudah dapat arahan dari Pak Jokowi untuk netralitas. Sementara TNI itu, dia bilang dia tidak akan mempertaruhkan nama TNI, terutama TNI Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal-hal semacam itu. Ya kalau omongannya Jenderal Maruli sebagai jenderal, kita pasti pegang penuh itu, kita percaya. Omongannya Pak Jokowi ada yang soal arahan itu yang nggak kita percaya gitu ya Bung Rocky. Ya itu tetap TNI selama 9 tahun juga ikut mengevaluasi demokrasi. Hmm. Saya beberapa kali memberi ceramah soal security dan bertemu dengan mereka yang menganggap bahwa TNI tetap tidak bisa dipermainkan secara politik lagi itu. Walaupun ada sinyal-sinyal khusus dari Pak Jokowi, tapi tentu ada semacam hierarki uh, sebetulnya hierarki komando yang tidak mungkin diintervensi oleh hierarki politik Jokowi. Kan Hmm. lain Pak Jokowi memerintahkan kepala daerah maupun abdesi dengan TNI, nggak bisa tuh. Karena TNI juga disorot oleh dunia. Apakah TNI mampu untuk mengembalikan stabilitas politik yang basisnya demokrasi, bukan stabilitas yang basisnya adalah senjata, itu Hmm. bedanya tuh. Dan TNI saya kira udah final bahwa mereka akan keluar dari politik dan menjaga supaya politik ini fair play. Kan itu prinsip dasar waktu kita bilang back to barracks, atau kembali ke barak. Dan janji itu pasti akan di dikhianati oleh TNI, karena TNI juga di watch oleh sistem demokrasi dunia. Ya, dan satu hal lagi sekarang ini yang di puncak-puncak pimpinan TNI itu juga Polri, saya kira ini kan generasi pasca reformasi ya, karena seperti Maruli ini lulusan 92, kan berarti itu sudah ya sudah mendekati ketika itu dia masih menjadi perwira pertama dan tidak lama kemudian terjadi era reformasi. Bagaimanapun juga mereka ini pasti dididik dengan cara berpikir demokrasi dan banyak persentuhan-persentuhan dengan nilai demokrasi ya, Bung Rocky. Itu yang saya maksudkan ya. Bahkan senior SBY, Hmm. Agung Gumelar itu kan masuk di era pertama ketika negeri ini berupaya untuk membujuk militer, sebetulnya dengan banyak diskusi di UI, Forum Demokrasi, Gus Dur, Hmm. perannya juga kuat untuk mengembalikan tentara ke wilayah eh, atau di bawah wilayah sipil. Tapi bukan tentaranya, tetapi kesipilan itu harus di atas kemiliteran dalam sistem demokrasi kan. Sering orang katakan bahwa ini ada supremasi sipil, bukan. Yang supreme itu adalah nilai-nilai sipil. Jadi Ya. bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Nah, civilian value ini juga dipahami oleh angkatan bersenjata, dan saya juga ikut mengajar di Sespim Polri, di Seskoat, pernah mengajar di apa namanya nih, uh, Apa? Lemanas atau apa iya Lemhanas gitu. Dan isu ini memang dibicarain terus. Jadi Pak Jokowi tidak paham bahwa militer itu udah mengambil sikap pro demokrasi dari awal tuh. Dan itu sebetulnya yang akan kita jadikan landasan untuk menagih apakah militer atau TNI khususnya, Angkatan Darat lebih khusus lagi, lupa nggak dengan prinsip-prinsip reformasi? Saya kira dia nggak akan lupa karena itu juga ditradisikan dalam kurikulum akabri, kurikulum uh,
tidak. Dan sebetulnya Pak Jokowi hanya berupaya untuk memperlihatkan postur dia sebagai penguasa, bukan dia sebagai negarawan. Dan ini akan bermasalah nanti di satu waktu. Ya, saya kira contoh paling nyata adalah Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Ini kan juga dia pernah menjadi komandan pas Pampres, pernah jadi orang dekat Pak Jokowi dan dia dipromosikan sampai menjadi Panglima TNI. Artinya kan sebenarnya dia punya kedekatan dan punya Pak Jokowi bagaimana punya jasa besar terhadap karir karir militer dia. Meskipun itu kita tidak bisa sebut ya karena posisi Pak Jokowi sebagai presiden gitu. Tapi ternyata setelah sekarang ini dia pensiun dan dia memilih posisinya berseberangan dengan Pak Jokowi dengan menjadi anggota tim pemenangan Ganjar dan Mahfud kan. Itu saja sudah menunjukkan bukti seperti itu ya Bung Rocky. Itu tradisi yang bagus. Jadi selama memerintah tentu Andika itu belajar di Amerika, dia tahu Ya. bagaimana dipisahkan antara kekuasaan sipil dan kepentingan sipil terhadap militer hanya khusus untuk pertahanan. Jadi setelah dia selesai menjalankan fungsi-fungsi pertahanan, dia jadi orang sipil lagi tuh. Dia bisa milih dengan enak atau mau jadi bagian dari kekuatan politik apa. Jadi Pak Andika paham itu tuh. Tentu generasi Pak Andika juga generasi yang paham, yang punya pemahaman yang sama tuh. Jadi agak konyol kalau Jokowi punya ilusi untuk mengendalikan militer. Polisi mungkin masih bisa lah sedikit-sedikit tuh. Tapi militer itu tidak mungkin karena dia udah punya semacam dalil bahwa kami tunduk pada civilian value itu. Yes, oke. Oke, sekarang kita percaya soal itu ya. Nah, ini pertaruhannya tentu saja polisi karena banyak polisi ini banyak disorot bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi 3. Gitu ya, waktu itu yang hadir Kabar Harkam kan Kapolri tidak hadir itu dipersoalkan terutama PDI menyorot sekali adanya keberpihakan dari Polri. Saya kira ini ujian dan Pak Listio Sigit juga pasti paham meskipun dia dekat dengan Pak Jokowi dia paham dia tidak juga mau mempertaruhkan institusi Polri gitu. Betul, dan Sigit juga mengalami banyak konflik sebetulnya di dalam dan dia mesti pastikan bahwa Polri akan dia tinggalkan nanti kalau dia diganti dalam satu status yang profesional. Walaupun kita masih berupaya untuk menilai sejak awal apakah kemampuan semacam refleks dari kalangan kepolisian ini bisa menimbulkan semangat baru untuk pro pada profesionalisme polisi. Jadi ini ujian semua institusi polisi, militer, diuji apakah mampu untuk mengembalikan demokrasi yang dirusak oleh Jokowi atau mereka akan mendukung Jokowi yang sedang merusak demokrasi. Saya kira Polri bagaimanapun dia dididik untuk jadi civil servant dan dia diberi senjata justru untuk bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tapi untuk melindungi rakyat dari potensi tiran. Dan Jokowi ada dalam potensi tiran, bukan saya yang sebutin, para analis dunia pun menganggap bahwa Jokowi sedang berupaya menyelundupkan otoritarian personalitinya melalui kekuasaan dia yang di akhir masa jabatan dia pakai sehabis-habis. Tapi itu tidak mungkin terjadi karena dia akan dihalangi oleh masyarakat yang udah melek tentang demokrasi. Yes, oke. Nah, Anda kalau soal buruh dan mahasiswa yang buruh yang mulai bergerak hari ini, saya kan Anda banyak berinteraksi dengan mereka ya, dan saya juga mendengar mahasiswa juga akan melakukan gerakan ya. So apa sebenarnya yang mereka inginkan ini dari buruh ini? Dan juga mahasiswa. Tentu buruh menginginkan peningkatan daya beli, daya hidup atau kemampuan buruh untuk menabung dan itu memang nggak ada. Selama Presiden Jokowi memerintah 9 tahun itu hak-hak normatif buruh bahkan dipangkas melalui Undang-Undang Omnibus Law. Jadi secara normatif buruh menuntut keadilan dan kemakmuran. Itu dua hal yang juga harus dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi yang tidak dia berikan. Demikian juga mahasiswa. Mahasiswa bahkan lebih jauh lagi menganggap bahwa yang dipilih oleh rakyat selama 9 tahun ini justru mengubah demokrasi menjadi permainan politik semata. Jadi mereka menganggap bahwa ya Jokowi dipilih secara demokratis, tapi dia memanfaatkan demokrasi untuk menyelundupkan kepentingan otoritarian. Itu bahayanya. Jadi sekarang ini ya di luar soal pilpres ini saya kira hari-hari ini sangat menentukan ya bagaimana pertarungan antara Pak Jokowi dengan lawan-lawan politiknya dan juga berhadapan dengan masyarakat sipil dan beberapa waktu yang lalu kita banyak juga yang bertanya susah kita melakukan perubahan karena masyarakat sipil kan tidak terkonsolidasi. Justru sekarang kita melihat ada tanda konsolidasi bahkan juga dari partai yang selama ini mendukung Pak Jokowi, PDIP. Ini kan kelihatan sekali pernyataan dari Ibu Mega, pernyataan dari F.X. Rudi dan banyak tokoh di PDIP menunjukkan bahwa ini betul-betul mereka akan melakukan gerakan all out untuk membendung ambisi Jokowi memperpanjang kekuasaannya melalui Gibran. Itu sudah terjadi itu dan saya kira
itu juga akan diikuti oleh bahkan dari koalisi Prabowo, pasti separohnya itu udah mulai merasa bahwa ya ada yang salah di dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Dan walaupun mereka akan dibayang-bayangi oleh sprindik yang masih dipegang Jokowi, tapi mereka juga bisa mengatakan kami juga punya punya data dan bisa disprindikan Pak Jokowi itu kan. Ini kan tinggal tunggu sebetulnya satu partai yang betul-betul bisa secara nekat mengatakan enough is enough. Dan itu bukan PDIP yang mungkin lakukan itu. Jadi langkah PDIP langkah yang sudah tepat dan kita tunggu PDIP memimpin secara historis satu perubahan di luar sistem elektoral. Walaupun orang menganggap ya tetap mesti melalui pemilu. Tapi saya berhitung selama Jokowi masih ada atau masih punya tangan di partai-partai termasuk pada PDIP karena tentu Jokowi tahu apa kejahatan-kejahatan korupsi yang ada di PDIP. Tapi selama Jokowi masih mampu untuk atau masih berupaya untuk mengendalikan pemilu nanti, itu tidak mungkin akan ada perubahan. Jadi Jokowi adalah penghalang dari perubahan. Nah, itu intinya. Singkirkan dulu penghalangnya tuh. Dan itu dimungkinkan karena berbagai macam kejahatan politik bisa dibuktikan secara hukum sebagai pelanggaran atau apa yang disebut sebagai perbuatan tercela dari presiden. Itu impeachment bisa memang bisa dimulai kok. Jadi nggak usah baper misalnya kekuasaan bahwa proses menuju impeachment dimungkinkan justru karena Jokowi tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara membuat perilaku yang tercela. Di Mahkamah Konstitusi, skandal Mahkamah MK itu adalah betul-betul tercela secara etis bahkan secara konstitusional. Yes, oke. Dan saya kira betul Anda PDIP ini memang masih rada belum solid banget lah. Ada faksi-faksi yang lebih coba melakukan akomodasi terhadap Pak Jokowi, kompromi dengan Pak Jokowi terlihat dengan pertemuan Puan dengan Pak Luhut ya yang di Singapura yang sekarang lagi beredar luas itu dan sudah 2 kali tercatat dan orang mau nggak mau menafsirkan bagaimanapun Pak Luhut itu adalah tangan kanan dan orang kepercayaan Pak Jokowi dan kalau kemudian Puan bertemu dengan Pak Luhut ya pasti tentu ada kalkulasi politik di balik itu semua. Gitu. Ya tentu kita ngerti Ibu Puan pasti mungkin Pak Luhut mendengar bahwa PDIP call tinggi dan Ibu Puan mungkin masih bisa dibujuk untuk sedikit memoderasi ya kritiknya pada Jokowi. Iya, tapi masa PDIP itu makin lama makin mengenal watak Jokowi sendiri kan. Jadi agak susah misalnya, walaupun dibujuk, tapi yang disebut wongkil itu bahkan udah mengikuti mahasiswa kalau ngomong kami buah itu dasarnya tuh. Yeah. Jadi itu semacam upaya moderasi tingkat elit Pak Luhut bertemu dengan Bu Puan. Iya, tapi itu tidak akan mampu untuk mengendalikan kemarahan publik bahkan di ujung-ujung desa itu mulai terlihat sinisme bahwa iya Jokowi memang arogan. Itu saya dengar karena saya mondar-mandir dari kampus ke kampus, dari desa ke desa. Ya, dan banyak yang menilai sekarang ini PDIP ini yang mesti perlu sangat diwaspadai oleh Pak Jokowi juga, jangan anggap sepele PDIP. Karena kalau kita lihat di level kader itu sudah mengalami radikalisasi sekarang ya Bung Rocky. Itu terlihat bagaimana teriakan mereka ketika Ibu Megawati menyatakan soal Orde Baru dan mereka bilang lawan, lawan, lawan. Itu kan ada tanda-tanda yang sangat jelas di situ. Kelihatannya Jokowi diam-diam dia udah panik sebetulnya dan semakin lama circle dia semakin kecil. Dia nggak tahu dia mau dapat pengamanan dari siapa. Bahkan kalau saya hitung secara tuntas, kalau dulu Pak Prabowo tergantung pada Pak Jokowi, sekarang Jokowi tergantung pada Prabowo. Yes. Karena siapa yang akan menyelamatkan Jokowi kalau bukan Prabowo? Jadi Prabowo juga punya poin sekarang bahwa dia yang menentukan atau yang akan diberi kesan bahwa hanya Prabowo yang bisa melindungi Jokowi. Kan nggak bisa PDIP lagi kan. Nah, sekarang boleh kita katakan Jokowi ada di dalam tawanan politik Pak Prabowo. Karena hanya itu peralatan yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Ya oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tadi Pak Anda untuk viewer RGO tadi mohon maaf Anda kalau terdistract ya. Bang Rocky tadi kelihatan sambil jalan-jalan itu karena cari tempat untuk bicara dengan bagus sedang di bandara sekarang ya, Bung Rocky. Yes. Iya, kita nggak pernah bisik-bisik gitu untuk cari peluang selamat. Kita terbuka karena itu analisis FNN selalu basisnya akademis dan kepentingan etika politik. Hanya itu. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Yes. Oke.